merupakan media pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan articulate storyline 3 yang akan membahas mengenai materi koset dan subgrup normal. Langsung saja, di mana di dalam media pembelajaran yang kami buat ini terdapat materi koset, subgrup normal, contoh, dan bank soal yang menyediakan beberapa soal yang akan melatih pemahaman pembaca dan meningkatkan pemahaman terhadap materi koset dan subgrup normal. Untuk yang pertama yaitu materi koset, terdapat teorema A1 dan definisi A1. Untuk teorema A1, di mana G grup H lebih kecil sama dengan G, untuk setiap A, B elemen H berlaku yang pertama A RLB jika dan hanya jika A inverse B elemen H, atau A relasi kiri B jika dan hanya jika A inverse B elemen H. Yang kedua berlaku A RRB jika dan hanya jika A B inverse elemen H, atau A relasi kanan B jika dan hanya jika A B inverse elemen H. Relasi RL dan RR atau relasi kiri dan relasi kanan merupakan relasi ekuivalen. Perlu diingat, relasi ekuivalen adalah relasi yang harus memenuhi 3 sifat, yaitu yang pertama sifat refleksi, yang kedua sifat simetri, dan yang ketiga sifat transitif. Nah, untuk pembuktian teorema A1 ini, RL merupakan relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat, yaitu yang pertama akan ditunjukkan berlaku sifat refleksi atau ARLA. Nah, ambil sembarang A elemen G, A inverse A sama dengan E. Karena H lebih kecil sama dengan G, dengan sifat keunggulan identitas, maka A inverse A sama dengan E elemen H. Dengan demikian terbukti sifat refleksi. Yang kedua, akan ditunjukkan berlaku sifat simetri atau A RLB maka B RLA. Nah, ambil sembarang AB elemen G dengan A RLB. A RLB menurut definisi maka A inverse A sama dengan E elemen dari H. Karena H lebih kecil sama dengan G, maka A inverse B inverse elemen dari H yang merupakan sifat inverse. Sehingga B inverse A elemen H atau BRLA. Dengan demikian terbukti sifat simetri. Lalu yang ketiga akan ditunjukkan berlaku sifat transitif atau ARLB dan BRLC maka ARL. Untuk yang pertama, RLB menurut definisi A inverse B elemen H. Yang kedua, RLC menurut definisi B inverse C elemen H. Karena H lebih kecil sama dengan G, maka akan dipenuhi sifat tertutup atau A inverse B dikali B inverse C elemen dari H, atau A inverse dikali B inverse C elemen dari H, atau A inverse C elemen H, atau ARLC. Jadi terbukti bahwa ARLB dan BRLC maka ARLC. Dengan demikian terbukti sifat transitif. Nah, dengan dipenuhinya ketiga sifat tersebut, yaitu sifat refleksi, sifat simetri, dan sifat transitif, maka RL merupakan relasi yang ekuivalen. Nah, jadi G terpecah atas kelas-kelas yang saling asing. Misalkan SA merupakan himpunan X elemen G di mana ARLX sama dengan himpunan X elemen G di mana A inverse X elemen H.
sama dengan himpunan X elemen G di mana X elemen A H besar, di mana A H kecil, himpunan A H kecil di mana H kecil elemen H besar, sama dengan A H besar atau A dioperasikan dengan H. Untuk SB merupakan himpunan X elemen G di mana B RLX, sama dengan X elemen G di mana B inverse X elemen H, sama dengan himpunan X elemen G di mana X elemen BH, sama dengan himpunan B kecil H kecil di mana H kecil elemen H besar, sama dengan BH besar atau B dioperasikan dengan H. Untuk SC merupakan himpunan X elemen G di mana C RLX, sama dengan himpunan X elemen G di mana C inverse X elemen H, sama dengan himpunan X elemen G di mana X elemen CH, sama dengan himpunan CH di mana H kecil elemen H besar, sama dengan CH besar atau C dioperasikan dengan H, dan seterusnya sehingga diperoleh AH besar gabungan B H besar gabungan C H besar gabungan E H besar dan seterusnya, sama dengan G, dan A H besar iris B H besar iris C H besar iris E H besar dan seterusnya adalah himpunan tak kosong. Maka AH besar, BH besar, CH besar, EH besar sama dengan H disebut koset kiri dari H di dalam G. Baik, yang selanjutnya itu ada definisi A1. Nah, jika H subgrup dari G, A elemen G, maka H besar A merupakan himpunan H kecil A di mana H kecil elemen dari H besar, disebut koset kanan dari H dalam G, dan AH besar merupakan himpunan A H kecil di mana H kecil elemen H besar, disebut koset kiri dari H dalam G. Untuk memperjelas definisi A1 ini, diberikan contoh yaitu Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Dapat ditunjukkan bahwa 3Z dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z dengan operasi penjumlahan. Bagaimana dengan koset kanan dari 3Z? Nah, untuk penyelesaiannya, sebelumnya Z di situ merupakan bilangan asli. Jadi untuk 3Z merupakan himpunan yang beranggotakan bilangan asli dengan kelipatan 3. Jadi untuk 0 ditambah 3Z itu merupakan himpunan yang beranggotakan min 6, min 3, 0, 3, 6, dan seterusnya. Jadi himpunan ini merupakan 3Z. Nah, untuk 1 ditambah 3Z, caranya itu 1 ditambah min 6 sama dengan min 5, 1 ditambah min 3 sama dengan min 2, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi untuk 1 ditambah 3Z yaitu beranggotakan min 5, min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Begitu juga untuk mencari 2 ditambah 3Z, 3 ditambah 3Z, min 1 ditambah 3Z, dan seterusnya sehingga nantinya hanya ada 3 koset kiri, yaitu 0 ditambah 3Z, 1 ditambah 3Z, dan 2 ditambah 3Z. Atau Z atau 3Z merupakan himpunan yang beranggotakan 0 ditambah 3Z, 1 tambah 3Z, 2 tambah 3Z, yang mana merupakan himpunan semua bilangan bulat modulo 3.
Nah, untuk koset-koset kanan dari 3Z adalah 3Z ditambah 0 yang beranggotakan titik-titik, min 6, min 3, 0, 3, 6, dan seterusnya. Merupakan 3Z. Untuk 3Z tambah 1, sama cara mencarinya dengan koset kiri tadi sebelumnya. Jadi tinggal ditambahkan 1. Min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi untuk 3Z ditambah 1 beranggotakan titik-titik min 5, min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Begitu juga untuk mencari 3Z ditambah 2, 3Z ditambah 3, 3Z ditambah min 1, dan seterusnya. Sehingga hanya ada 3 koset kanan, yaitu 3Z ditambah 0, 3Z ditambah 1, dan 3Z ditambah 2. Atau Z atau 3Z itu beranggotakan 3Z ditambah 0, 3Z ditambah 1, 3Z ditambah 2. Nah, dari penyelesaian ini, dari pemaparan anggota koset-koset kiri dari 3Z dan koset-koset kanan dari 3Z ini, dapat dilihat ternyata untuk 3Z dengan operasi penjumlahan, koset kirinya sama dengan koset kanan. Nah, demikian penjelasan mengenai koset. Untuk materi subgrup normal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang subgrup normal. Subgrup normal itu terdiri dari dua, itu definisi dan teorema. Kita ke definisi. Definisi B1. Suatu subgrup N disebut dengan subgrup normal dari G jika AN sama dengan NA untuk setiap A elemen grup G. Oke. AN tadi itu merupakan koset kiri dan NA itu koset kanan. Maka suatu subgrup N disebut dengan subgrup normal dari grup G jika koset kiri sama dengan koset kanan. Atau bisa dibilang subgrup normal bisa disebut dengan subgrup normal jika koset kirinya itu sama dengan koset kanan. Contoh 1. 3Z operasi penjumlahan merupakan subgrup normal dari Z operasi penjumlahan. Demikian halnya dengan H itu merupakan himpunan semua bilangan genap dan merupakan subgrup normal dari G yang merupakan himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa. Ini bisa kita lihat itu di contoh koset. Di koset tadi kan hasilnya itu koset kiri sama dengan koset kanan. Makanya yang tadi contoh dari koset itu bisa dibilang subgrup normal karena koset kirinya itu sama dengan koset kanan. Kita dapat lihat dari definisinya. Oke, untuk contoh kedua. Grup Z8 punya elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H1 punya elemen 0, 4, dan H2 punya elemen 0, 2, 4, dan 6. Masing-masing merupakan subgrup normal dari Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8. Karena operasi penjumlahan modulo 8 berlaku sifat komutatif, sehingga berlaku H1 sama dengan H1A. Atau bisa bilang A dioperasikan dengan H1 sama dengan H1 dioperasikan dengan A. Dan A dioperasikan dengan H2 sama dengan H2 dioperasikan dengan A. Setiap A elemen Z8. Oke. Kita ambil A-nya itu 0. Itu ambil dari Z8. 0 dioperasikan ke H1 itu 0,4. Maka 0 dioperasikan tadi operasinya itu penjumlahan. Karena subgrup normal itu operasinya itu penjumlahan. 0 ditambah dengan 0. Oke, kita ulangi. Grup Z itu tadi H1. A dioperasikan dengan H1 sama dengan H1 dioperasikan dengan A. Hanya tadi kita ambil dari Z8 itu 0. Dan 0 dioperasikan tadi operasi subgrup normal itu yaitu penjumlahan. Maka 0 dioperasikan ke 0, 0 tambah 0, 0 ditambah 0 ditambah dengan 4 itu 4.
maka A dioperasikan dengan H1 itu 0,4, dan baru itu harus, karena sifat komutatif itu harus sama, maka H1 sama dengan H1 dioperasikan dengan A itu harus sama dengan A dioperasikan dengan H1. Kita lihat kan, H1 nya itu 0,4, A-nya tadi kan kita ambil 0, berarti 0 dioperasikan ke 0, itu 0 tambah 0, 0, dan 4 dioperasikan ke 0, itu 4 tambah 0 itu sama dengan 4, maka dapat dilihat tadi H dioperasikan dengan H1 itu 0,4, dan H1 dioperasikan dengan A itu 0,4 juga, maka ini berlaku, maka dapat dibilang grup H1, H2 itu merupakan subgrup normal dari Z8. Oke, selanjutnya untuk teorema B1. Nah, teorema B1 ini sering disebut dengan teorema uji. Kita lihat teorema B1. Suatu subgrup N merupakan subgrup normal dari grup G jika dan hanya jika G inverse sama dengan N untuk setiap G kecil elemen G atau elemen grup G. Nah, kita bukti. Ini pertama itu karena jika dan hanya gitu, karena operasinya itu tadi jika dan hanya jika. Nah, kita buat ini, dan yang pertama dibuktikan dengan dua cara, yaitu cara pembuktian kanan dan pembuktian kiri. N ini simbolnya subgrup normal, maka N subgrup dari G. Nah, menurut definisi Gn sama dengan Ng untuk setiap G kecil elemen grup G. Nah, karena tadi jika dan jika lah, maka Gn sama dengan Ng atau G kecil N sama dengan Ng kecil, maka Gn sama dengan Ng untuk setiap N elemen N. Oke, ini N nya diubah, N tadi N besarnya ubah jadi N kecil, karena N itu merupakan N besar itu N itu merupakan elemen dari N, ya. Maka Gng inverse sama dengan Ng inverse. Itu kedua ruas kita kali dengan G inverse. Maka Gng inverse sama dengan N. Kenapa N? G dioperasikan dengan G inverse itu sama dengan N. Maka Gng inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G grup G. Maka seperti itu. Lalu yang kedua, pembuktian kiri. Gn besar G inverse sama dengan N itu sendiri atau dia sendiri. Maka untuk setiap G kecil elemen grup G, berarti G kecil N kecil G inverse sama dengan N untuk setiap N elemen N besar. Gn G inverse sama dengan N. Nah, jika Gn G inverse sama dengan N, maka Gn G inverse sama dengan N G inverse untuk setiap N elemen N. Tadi kan N-nya itu Gn G inverse. Oke, baru N besarnya tadi kan ini. Maka tadi sama kayak tadi, G dioperasikan dengan G inverse itu sama dengan N atau sama itu G itu sendiri. Maka Gn sama Gn sama dengan Ng. Maka Gn besar sama dengan N besar G. Untuk setiap G elemen G inverse grup G. Maka disimpulkan N itu kan subgrup normal dari G. Dapat diartikan G and G inverse subset dari N, dan N besar atau itu N besar, dan N besar subset dari G and G inverse. Oke, kemudian ini di sini ada contoh 1 dan 2, itu akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan penyelesaian
dari materi subgrup normal menggunakan definisi dan teorema yang tadi sudah dijelaskan. Baik, yang pertama kita ke contoh 1. Diberikan G himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa dan N himpunan semua bilangan genap. Diperoleh bahwa N subgrup dari G. Apakah N subgrup normal dari G? Nah, di sini kita punya soal dan kita akan menyelidiki apakah N, yaitu himpunan semua bilangan genap, itu merupakan subgrup dari G, yaitu himpunan semua bilangan bulat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, akan ditunjukkan, kita akan menggunakan teorema B1 yang sudah dijelaskan, akan ditunjukkan untuk setiap G kecil elemen dari himpunan semua bilangan bulat tadi, elemen dari G, dan untuk setiap N, elemen himpunan semua bilangan genap atau elemen N besar di sini berlaku G operasi N, operasi G inverse, G kecil, operasi N kecil, operasi G inverse itu merupakan elemen dari N. Nah, kita ambil sembarang G kecil elemen G dan N kecil elemen N. Dengan operasi penjumlahan, maka kita tahu bahwa inverse dari G atau G inverse itu adalah negatif G untuk operasi penjumlahan. Nah, dengan demikian kita peroleh G operasi N kecil, G kecil operasi N kecil, operasi G kecil inverse. Karena operasinya penjumlahan, maka kita jumlahkan G tambah N tambah G inverse. Selanjutnya kita ganti G inverse dengan negatif G. Maka kita peroleh G tambah N tambah negatif G. Nah, ini kita bisa habis, G dikurang G habis, maka sisa N. Diperoleh G operasi N operasi G inverse sama dengan N, dan dimana N tadi adalah elemen dari N besar. Nah, karena pengambilan G dan N diambil sembarang dan berlaku bahwa G kecil operasi N kecil operasi G inverse kecil itu sama dengan N dan merupakan elemen dari himpunan N, maka menurut teorema B1 terbukti bahwa N merupakan subgrup normal dari G. Nah, dengan teorema B1 kita tahu bahwa kita telah membuktikan bahwa N himpunan semua bilangan genap itu merupakan subgrup normal dari G, yaitu himpunan semua bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal kedua. Nah, di sini diberikan pandang G sebagai himpunan matriks tak singular 2x2, berarti dia memiliki inverse, dengan entry bilangan real. Dengan operasi perkalian, G itu merupakan grup. Selanjutnya, dapat dibuktikan bahwa himpunan matriks M dengan elemen A, B, C, D, di mana A, B, C, D-nya adalah elemen bilangan real, dan AD dikurang BC sama dengan 1. Kemudian N, himpunan matriks N, dengan anggotanya adalah A0, 0A, di mana A tidak sama dengan 0 dan A elemen himpunan bilangan real. Kita akan kita buktikan bahwa M dan N tadi adalah subgrup normal dari G. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa himpunan matriks M itu merupakan subgrup normal dari G. M merupakan subgrup dari G. Nah, yang pertama harus kita pastikan bahwa M itu merupakan subgrup dari G. Selanjutnya, akan ditunjukkan menggunakan teorema B1 bahwa untuk setiap G kecil elemen G dan untuk setiap M kecil elemen M berlaku G operasi M operasi G inverse elemen M. Nah, kita ambil sembarang G1. Kita misalkan G1 adalah adalah matriks, himpunan matriks elemen dari G. Dan M
adalah himpunan matriks elemen dari M. Nah, karena operasinya perkalian, kita bisa buat determinan dalam bentuk determinan. Determinan G1 dikali M1 dikali G inverse itu sama dengan determinan G1 dikali determinan M1 dikali determinan G inverse, G1 inverse. Nah, selanjutnya determinan G1 inverse itu sama dengan 1 per determinan G1. Nah, oleh karena itu, kita bisa habiskan dengan determinan G1 dikali 1 per determinan G1 itu habis 1 hasilnya. 1 kali determinan M1 ya hasilnya adalah determinan M1. Nah, kita kembali lagi determinan M1 adalah 1. Sesuai dengan definisi dari himpunan matriks M1 tadi yang merupakan elemen dari M. Nah, karena determinannya adalah 1 dan merupakan elemen dari M, maka diperoleh G1 operasi M1 dioperasikan dengan G1 inverse itu merupakan elemen M. Nah, dengan demikian berdasarkan teorema B1 tadi, terbukti bahwa ada M yang merupakan subgrup normal dari G. Nah, selanjutnya kita akan buktikan untuk himpunan matriks N. Nah, diberikan tadi kita definisikan G-nya adalah PQRS, di mana PQRS elemen himpunan bilangan real dan PQ tidak sama dengan RS, di mana tadi katanya tak singular. Maka harus kita definisikan bahwa dia memiliki determinan. Dia memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Kemudian himpunan matriks N tadi didefinisikan dengan A0, 0A, di mana A tidak sama dengan 0 dan A elemen bilangan real. Nah, kita ambil sembarang X itu adalah E, F, G, H elemen dari G. Nah, menggunakan definisi B1, definisi koset, yaitu koset kiri dan koset kanan itu harus sama sehingga dia dikatakan sebagai subgrup normal. Nah, kita lihat untuk koset kirinya, X operasi N itu adalah himpunan matriks perkalian X dikali N1 untuk setiap N1 adalah elemen N. Nah, di sini kita ambil N1-nya adalah U0, 0U. Nah, kita kalikan, maka menghasilkan matriks E, U, F, U, G, U, dan H, U. Selanjutnya kita lihat matriks kanannya. Nah, kita ambil matriksnya untuk elemen dari N-nya adalah N2, untuk setiap N2 elemen N. Di sini elemennya adalah F0, V0 dan 0V. Kemudian kita kalikan dengan matriks X, maka menghasilkan matriks EV, FV, GV, dan HV. Nah, kita lihat bahwa EU matriks, himpunan matriks koset kirinya itu sama dengan koset kanannya, di mana tadi E, F, G, H ini merupakan elemen dari G, sedangkan U maupun V ini merupakan elemen dari himpunan bilangan real juga dan merupakan elemen himpunan matriks N. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa himpunan matriks Xn ini sama dengan himpunan matriks Nx. Nah, karena diperoleh Xn sama dengan Nx atau koset kirinya sama dengan koset kanannya, maka menurut definisi B1 terbukti bahwa N adalah subgrup normal dari G. Baik, nah demikianlah beberapa contoh soal dan penyelesaian mengenai subgrup normal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video dan soal-soal berikutnya.